Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya mencoba untuk merenung terhadap hadis yang saya baca di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang ternyata hadis ini diungkap kembali oleh beberapa ulama di dalam beberapa kitab yang mereka tulis. Salah satunya di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di dalam tulisan beliau di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari yang bisa dilacak di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang hadisnya itu pendek, ad-dinun nasihah. Meskipun kalau kita lacak hadis itu panjang. Jadi kata Tamim Ad-Dari, Rasulullah pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Lalu para sahabat itu banyak yang bertanya, pada siapa ya Rasulullah nasihat itu diberikan? Ternyata nasihat itu tidak harus hanya difahami kepada siapa, tetapi juga dari siapa. Dari siapa, untuk siapa, dan isinya apa. Sehingga Rasulullah menyatakan, lillah wali kitabihi wali rasulihi wala li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Jadi isi nasihat itu berasal dari Allah, untuk Allah, dan nasihat itu ada di dalam kitab Allah dan betul-betul disampaikan oleh Rasulullah untuk Rasulullah sendiri, dan disampaikan kepada para pemimpin orang-orang Islam, serta pada saatnya akan menjadi bagian dari apa yang mereka miliki, serta disampaikan kepada semua orang yang oleh orang itu kemudian menjadi bagian dari apa yang mereka miliki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nasihat ini memang memiliki tempat yang penting di dalam Islam, baik memberi maupun menerima. Memberi nasihat itu bisa memantapkan ukhuwah Islamiyah, terlebih bila nasihat yang disampaikan seorang itu semata-mata hanya karena Allah dan tumbuh sebagai wujud kasih sayang terhadap saudara yang dinasihati. Jadi tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW itu menjadikan nasihat sebagai tiang agama sekaligus menjadi barometer dalam pelaksanaan agama Islam. Sehingga hadis yang berasal dari Tamim Ad-Dari, yang oleh Tamim Ad-Dari dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, itu menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu senantiasa memberi nasihat, dan bahkan dalam bahasa yang lain memberi wasiat kepada para sahabat dan umatnya, bagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri yang bisa kita baca nanti di dalam bukunya
yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Ensiklopedia Akhlak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengungkapkan bahwa secara bahasa nasihat itu diambil dari kata an-nasihah, dan oleh Ibnu Madur dijelaskan bahwa sesuatu yang disebut nasihat itu berarti sesuatu itu bersifat murni. An-nasih itu artinya sesuatu yang murni berupa amal atau berupa sesuatu yang lain. Dan kalau disebut an-nus artinya ikhlas dan jujur di dalam bermuasyarah dan di dalam berbuat sesuatu. Dan di dalam kajian yang lain Ibnu Athir misalnya menyatakan nasihat itu adalah kata yang dipergunakan untuk mengungkapkan keinginan yang baik bagi orang yang dinasihati. Di dalam kajian yang lain, nasihat itu berarti mengajak orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan melarang mengerjakan sesuatu yang mengandung kerusakan. Dan nasihat itu tentu saja mencakup Allah, Rasulnya, kitabnya, para pemimpin umat, dan kaum muslimin secara umum. Jadi kalau kita bicara nasihat, itu bicara tentang siapa yang memberi dan siapa yang diberi dan apa isinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebuah nasihat itu haruslah disampaikan sebagai bentuk rasa cinta yang murni kepada orang lain yang dinasihati. Tentulah semua itu melalui pesan-pesan yang bisa mengantarkan orang lain menuju pada kemaslahatan. Yang ini dikatakan oleh para ulama, sekecil apapun nasihat yang disampaikan itu harus berisi sesuatu yang mulia. Mulia di hadapan umat manusia dan juga mulia di hadapan Allah. Sehingga di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa agama itu adalah nasihat itu berarti bukan sekedar tutur kata tetapi juga ketulusan. Nah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah mengatakan bagaimana nasihat itu? Untuk siapa nasihat itu? Rasulullah mengatakan kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin muslim dan masyarakat umum. Dan ini yang kemudian disebut oleh Syekh Al-Misri, memberi nasihat termasuk sifat para nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Sebab para nabi itu tidak pernah bosan untuk memberi nasihat kepada kaumnya untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu terkait dengan keberimanannya. Nah, agar saat menyampaikan nasihat menuju kebenaran bisa tersampaikan dengan baik, seorang muslim perlu memperhatikan adab ketika beri nasihat kepada orang di sekeliling dirinya. Nah, apa adab untuk menjadi orang yang beri nasihat itu? Di sini Syekh Al-Misri mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan adab di dalam memberi nasihat. Jadi kalau kita itu ingin beri nasihat yang itu menjadi milik kita untuk kita sampaikan kepada orang lain berupa kebaikan untuk kemaslahatan. Yang pertama, berniatlah dengan tulus. Semua diniatkan karena Allah. Seorang pemberi nasihat itu hanya mengharapkan ridha Allah dan tidak mengharapkan balasan dari siapapun. Semua dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Sehingga ketika dia sampaikan nasihat bukan karena ingin mendapatkan keuntungan apapun, apalagi keuntungan duniawi, apalagi sekedar untuk riya, ingin dipuji orang, dan sum'ah, menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Jadi sebelum kita memberi nasihat, jadilah orang yang berniat untuk memberi nasihat karena Allah. Itu terkait dengan keikhlasan. Yang kedua, nasihat itu harus punya dasar keilmuan, harus punya argumen yang kuat. Nah, ketika orang bernasihat itu harus punya argumen untuk melakukan apapun yang dia lakukan ketika memberi nasihat, sehingga ketika nasihat itu dipertanyakan orang, dia bisa memberikan argumen yang tepat. Dia harus menguasai materi yang akan dinasihatkan dan punya argumen di balik materi yang akan disampaikan itu. Sebab ketika tidak ada argumen yang bisa menjadi dasar bagi orang untuk bernasihat, maka boleh jadi sesuatu yang dinasihatkan itu menjadi sesuatu yang tidak berfaedah, karena orang akan bertanyakan apa
Saya pernah punya pengalaman yang baik ketika diberi nasihat oleh seseorang. Orang itu mengatakan, Anda harus mengubah cara berpikir Anda dan cara Anda mengucapkan sesuatu. Saya tanya, ada apa dengan diri saya? Kemudian dia punya argumen begini, Anda seringkali berpikir bahwa semua orang itu akan mendengarkan apa yang Anda katakan, sehingga Anda mengatakan apapun yang Anda katakan itu seolah-olah Anda sudah tidak punya beban apapun, karena semua orang Anda duga akan menerima apapun yang Anda katakan. Coba renungkan, apakah semua orang yang akan Anda nasihati itu akan menerima begitu saja apa yang Anda katakan? Coba renungkan. Jadi renungkan baik-baik. Ini yang kemudian saya coba untuk saya renungkan. Ternyata iya, dalam banyak hal apa yang saya katakan, baik secara lisan maupun secara tulisan, dalam bentuk tulisan itu belum tentu akan didengar dan dibaca orang. Saya harus bisa mengemas sesuatu yang saya katakan dan saya tulis itu dengan kemasan yang membuat orang tertarik untuk mendengar dan membaca apa yang saya katakan dan saya tulis. Sehingga bagaimana saya mengatakan sesuatu dan bagaimana saya menuliskan sesuatu itu harus saya coba untuk saya renungkan sebelum saya katakan dan saya tulis, supaya orang tertarik untuk mendengarkan dan membaca tulisan saya. Jadi ternyata ngomong dan nulis itu juga perlu perencanaan yang baik, sehingga apapun yang kita omongkan dan apapun yang kita tulis itu akan didengar dan dibaca orang. Apalagi ketika kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa, maka kualitas omongan dan kualitas tulisan kita itu harus lebih baik dan bahkan harus luar biasa, berbeda dengan orang yang sudah punya nama. Apapun yang dikatakan dan ditulis oleh orang yang sudah punya nama itu akan didengar dan dibaca orang. Saya masih bisa cerita banyak tentang hal ini. Satu saat saya itu tampil bersama orang-orang penting, pernah di Jakarta, pernah di Malang, pernah di Surabaya, pernah di Jogja, pernah di Solo, dan pernah di tempat lain. Jogja saya pernah panel dengan seorang guru besar yang sangat ternama untuk menjelaskan sesuatu yang saya punya pengalaman yang jauh lebih baik daripada dia. Karena apa? Saya memang benar-benar menjadi pelaku, tetapi orang tidak mendengar apa yang saya katakan pada saat saya mengatakan, dan orang tidak membaca tulisan yang saya tulis dalam sebuah makalah yang saya tulis, karena mereka melihat saya ini siapa. Saya pun menyadari hal itu. Lalu saya mencoba bagaimana saya bisa menjadi orang yang pada saat saya itu mengatakan sesuatu dan menuliskan sesuatu itu didengar dan dibaca orang. Akhirnya saya harus tampil secara atraktif dan menjadi orang yang dengan sangat percaya diri mengatakan sesuatu dengan artikulasi dan intonasi yang saya coba untuk saya kemas dengan kemasan-kemasan yang saya siapkan. Ternyata di situ saya mendapat perhatian, karena saya menampilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh sang guru besar itu. Saya bisa bercerita banyak tentang sesuatu yang tidak banyak diketahui oleh sang guru besar itu, dan sang guru besar pun kemudian mengangguk-anggukan kepala karena dia mendapatkan informasi banyak tentang sesuatu yang mungkin belum pernah dia baca dan dia temukan. Tentang apa itu? Tentang kehidupan orang-orang yang ada di jalan. Saya kebetulan pernah bergaul dengan mereka dan saya bisa bercerita banyak tentang pengalaman hidup mereka, karena di samping saya melihat dengan mata kepala apa yang mereka lakukan, mereka banyak bercerita pada saya yang cerita itu mungkin belum pernah didengar seorang guru besar dan belum dibaca oleh mereka. Saya ceritakan semua dengan lengkap, dengan runtut, dengan intonasi dan dengan artikulasi yang menarik, dan ternyata orang banyak mendengar. Ternyata ada sesuatu yang harus diketahui oleh banyak orang ketika saya berdiskusi panel dengan seorang guru besar itu, dan alhamdulillah respon audiens cukup bagus. Dan masih banyak lagi. Saya pernah tampil di Malang untuk bercerita tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan para jemaah pengajian
ketika menyampaikan sesuatu itu barangkali adalah sesuatu yang sederhana. Nah, pertama kita harus mengenal siapa mereka dan apa yang mereka butuhkan. Saya ceritakan dan ternyata alhamdulillah dengan apa yang saya ceritakan itu sang guru besar yang juga bersama saya di sebuah forum di sebuah hotel di Malang itu mendengarkan dan respon dari audiens luar biasa. Dan ini pengalaman berharga buat diri saya. Jadi kemasan-kemasan yang perlu saya siapkan itu harus menjadi sesuatu yang luar biasa karena saya bukan siapa-siapa. Saya juga pernah menemani Pak R. Fakhrudin di sebuah forum. Saya pada waktu itu ya menjadi MC lah, menjadi moderator dalam sebuah pertemuan ketika Pak R itu berbicara tentang dakwah di Muhammadiyah bersama dengan salah seorang pengurus Muhammadiyah di Jawa Tengah. Saya ada di tengah. Orang akan mendengarkan Pak R. Fakhrudin karena beliau adalah orang yang sangat ditunggu-tunggu. Orang tidak akan banyak mendengar apa kata saya, tetapi saya bisa beri masukan kepada Pak R. Fakhrudin waktu itu dengan pengalaman-pengalaman pribadi saya yang oleh Pak R direspon dan kemudian dijelaskan, dan Pak R sedikit banyak menyebut-nyebut nama saya sehingga saya ditemui banyak orang kemudian ditanya, "Anda ini siapa?" Saya katakan saya muridnya Pak R. Fakhrudin. Nah, disitulah saya bisa memahami ternyata kita menjadi seseorang yang didengar itu karena ada sesuatu yang diperlukan oleh orang yang mau mendengar apa yang kita katakan. Jadi jadikan kita menjadi orang yang layak untuk didengar sehingga orang tidak perlu kita minta, mereka akan mendengar apa yang kita katakan. Jadilah seseorang yang diperlukan orang, maka kita pun akan dicari orang tanpa kita harus menawarkan diri untuk dicari oleh mereka. Ini yang selalu saya sampaikan. Dan sekali lagi memberi nasihat itu harus dengan ilmu, yang dengan ilmu itu insya Allah apapun yang kita katakan itu akan bisa kita katakan dengan sebaik-baiknya, apalagi kita punya argumen yang sangat bagus untuk memperkokoh apa yang kita sampaikan sehingga orang percaya. Yang ketiga, kita harus berhiasi dengan akhlak, terutama kesantunan, kelembutan. Seorang pemberi nasihat itu harus memiliki akhlak yang baik, akhlak mahmudah tadi terpuji. Dia harus bisa tampil dengan santun, lemah lembut dalam menyampaikan nasihat. Sebagaimana yang juga dialami oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun, yang pada waktu itu posisi Fir'aun menjadi raja di raja yang akan sulit mendengar kata-kata siapapun termasuk kata Musa dan Harun. Di sini Allah kemudian berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Faqula lahu, maka berbicaralah kamu kepadanya. Maksudnya Musa dan Harun diminta untuk berbicara kepada Fir'aun dengan kata-kata yang disebut qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut, yang layyin. Lalu dengan harapan mudah-mudahan ya tadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Jadi ini persoalan cara bagaimana berbicara dan bagaimana tampil dengan cara yang terbaik agar Musa itu mendengar apa yang dia katakan. Jangan kemudian mengesankan bahwa kita sedang menggurui, karena orang-orang seperti Fir'aun tidak mau digurui karena dia merasa lebih tahu. Dengan kesombongannya dia akan meremehkan, melecehkan banyak orang dan menganggap remeh orang-orang yang mengajak bicara dengannya. Saya punya pengalaman yang juga luar biasa itu. Suatu saat saya itu diminta oleh salah seorang dosen UGM untuk memberi pengajian di forum guru besar di Universitas Gadjah Mada waktu itu pas buka puasa. Ada para guru besar di situ datang. Saya mikir, wah ini bagaimana saya harus memberi pengajian kepada mereka yang sudah pintar-pintar itu. Maka saya mencoba untuk tampil dengan rendah hati. Saya katakan bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya ingin belajar di sini dengan berbicara berbagi. Kemudian saya baca ayat-ayat Al-Quran, saya baca hadis-hadis Nabi, dan saya jelaskan dengan penjelasan yang runtut sesuai dengan persiapan yang sudah saya siapkan. Dan saya mencoba untuk tetap rendah hati sambil mencoba untuk bertanya. Jadi saya tidak menasihati di situ. Saya mengesankan bahwa saya sedang bertanya kepada mereka. Saya bertanya, apakah kita sebagai orang Islam itu sudah tepat melakukan tindakan-tindakan yang pada saat kita lakukan itu kita bisa berharap mendapatkan
ibadah yang kita laksanakan itu sudah benar-benar menjadi ibadah yang sesungguhnya harus kita lakukan, yang seharusnya harus kita lakukan, sehingga kita bisa berharap apapun yang kita lakukan di dalam beribadah itu benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah muamalah duniawi kita itu sudah kita landaskan pada aturan-aturan Allah yang benar, sehingga apapun yang kita kerjakan itu tidak hanya memberi manfaat secara duniawi, tapi juga bisa memberi manfaat secara ukhrawi, sehingga ketika kita mempertanggungjawabkan semua tindakan kita di dunia itu akan dinilai sebagai sesuatu yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu merenungkan. Saya tidak tahu, tapi saya mencoba merenung. Karena selama saya beribadah, selama saya bermuamalah, saya berpikir jangan-jangan ibadah dan muamalah saya itu belum seperti apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya harus melakukannya dengan tepat karena Allah. Dan selalu saya bertanya, padahal pertanyaan itu sebenarnya adalah nasihat untuk menggugah kesadaran mereka, para guru besar itu, karena mereka tidak ingin dinasihati, mereka tidak akan mau digurui, mereka ingin menjadi bagian dari apa yang didengar oleh orang. Nah, disinilah kemudian responnya bagus. Mereka bertanya dan pertanyaannya itu sedikit banyak memberikan solusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga saya banyak mendapatkan pelajaran dari mereka tanpa harus meminta secara terus terang kepada mereka untuk beri nasihat. Nah, kemudian saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban-jawaban yang saya kutip dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Syafi'i yang pernah saya baca. Salah satu yang sangat menarik pada waktu itu ketika mereka mengatakan, kenapa orang yang berilmu itu tidak serta-merta akan menjadi orang yang selalu beri manfaat pada orang. Dan bahkan banyak ilmuwan itu yang tidak hanya tidak beri manfaat pada orang, tetapi menjadi orang yang pada dirinya dan keluarganya saja tidak beri manfaat, padahal ilmunya sangat tinggi. Ada apa dengan diri kita? Saya katakan, saya tidak banyak tahu, tetapi saya mengutip apa yang dinyatakan Imam Syafi'i ketika dia itu mengeluh bahwa dia punya kesulitan untuk memahami apa yang dia pelajari. Dia mengeluh dengan keluhan kepada gurunya yang bernama Waqi. Dia mengatakan begini kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya pernah mengeluh kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Buruknya hafalanku itu dalam kaitannya dengan kajian keilmuan adalah ketidakmampuan dirinya untuk belajar dengan baik, sehingga dia tidak bisa menyerap apa yang dia pelajari, dan pada saatnya dia tidak bisa menjadi orang yang pintar dengan proses belajar yang sudah sebegitu rupa dia lakukan. Jadi dia mengatakan, syakautu ila waqi su'ahibu fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa jawab Waqi gurunya kepada dirinya, kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia memberikan nasihat kepada dirinya dengan irsyad, dengan nasihat, dengan petunjuk, supaya Imam Syafi'i itu meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, tentu saja orang akan bertanya kan, kalau begini, belajar kok tidak bisa, lalu nasihat gurunya tinggalkan maksiat, ada apa hubungannya dengan proses belajar itu? Tidak bisa paham kok suruh meninggalkan maksiat. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dikatakan fa akhbarani bi annal ilma nur. Dia memberikan informasi pada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada orang yang suka bermaksiat. Artinya apa? Ilmu Allah yang dipelajari oleh manusia yang suka berbuat maksiat itu tidak akan bisa diterima dengan baik, dan pada akhirnya ilmu itu tidak akan beri manfaat kepada orang yang belajar itu. Jangan-jangan ketika kita belajar itu kita belum belajar dengan baik karena masih ada kemaksiatan atau perbuatan tidak baik yang pernah kita lakukan, sehingga ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang tidak memberi manfaat pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang lain, sehingga semakin pintar kita tidak semakin jadi orang yang bermanfaat, tapi malah justru menjadi beban bagi diri kita dan beban bagi orang lain. Saya sambil berguru bertanya, masih adakah orang pintar
yang ternyata dia justru menjadi orang yang menyulitkan orang, menjadi troublemaker di lingkungannya. Sekarang kalau kita bicara korupsi, apa korupsi itu dilakukan semuanya oleh orang-orang yang bodoh dan tidak berilmu. Ternyata para guru besar itu ada yang tersenyum dan bahkan ada yang tertawa. Dia tentu saja mau menjawab, tapi tidak dia katakan. Saya katakan, masih adakah orang-orang yang pintar tetapi masih suka berbuat maksiat, padahal seharusnya dia menjadi contoh kebaikan bagi orang lain. Bahkan saya katakan, ada nggak orang pintar yang sombong, yang dengan kesombongannya itu bisa jadi dia tidak akan mendapatkan ridho dari Allah, disakibatkan oleh kesombongannya itu. Jadi sebagai akibat dari kesombongannya itu Allah tidak ridho. Ada nggak? Ya, mari kita jawab bersama-sama kan. Ada yang nyeletuk, banyak. Adakah orang pintar yang sombong? Banyak. Saya tidak menggurui, tapi mereka menjawab karena ada kesadaran yang tumbuh dalam diri para guru besar itu, bahwa ketika orang itu sudah menjadi guru besar, bisa saja dia menjadi orang yang sombong di hadapan orang yang belum menjadi guru besar. Alhamdulillah saya tidak pernah silau dengan gelar-gelar itu. Saya berjumpa dengan para guru besar itu bukan sombong, tapi saya tidak pernah rendah diri. Karena apa? Mereka tidak banyak tahu tentang sesuatu yang saya ketahui dengan baik, meskipun saya dalam banyak hal tidak tahu terhadap apa yang mereka ketahui. Tapi orang itu jangan sombong hanya karena gelar. Saya masih ingat betul itu, apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung di dalam beberapa kesempatan. Saya bukan muqallidnya Rocky Gerung, saya bukan pengagumnya, tapi saya mencoba mengapresiasi apa yang selalu dikatakan Rocky Gerung. Jadi ketika orang itu dapat gelar, itu hanya membuktikan bahwa dia pernah sekolah, tapi tidak menjamin orang yang punya gelar seabrek itu pasti pintar, cerdas, pasti bijak, tidak menjamin. Dalam banyak hal orang yang tidak punya gelar pun itu bisa menjadi orang pintar, bisa menjadi orang bijak, menjadi orang hebat. Dan kita tahu banyak orang yang seperti itu. Saya masih ingat ketika membaca riwayat hidupnya Buya Hamka. Buya Hamka itu kan tidak punya ijazah formal yang bisa dibanggakan, tetapi siapa yang tidak mengakui kehebatan beliau? Orang pintar, dan sekaligus insya Allah dia itu orang saleh yang bisa dicontoh, orang yang tawadhu, orang bijak, luar biasa. Dan dulu ketika belum ada sekolah seperti sekarang, para ulama besar itu kan bukan hasil dari proses pendidikan formal seperti sekarang, tapi siapa yang meragukan kepintaran mereka? Kalau kita bicara tafsir, siapa yang meragukan Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Az-Zamakhsyari, yang dibandingkan dengan para ahli tafsir sekarang itu kita bisa tersenyum. Para ahli hadis ya, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam hadis yang lain itu orang-orang hebat. Para faqih seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan yang lain-lain. Siapa yang tidak bisa tidak mau mengatakan tidak mengatakan mereka itu hebat? Mereka mau diakui sebagai orang hebat. Mereka tidak pernah sekolah formal seperti kita sekarang. Sehingga profesor doktor dalam bidang fikih pun kalau dibandingkan mereka, ya mungkin orang akan mengatakan belum sepadan. Tapi mereka tidak sombong. Imam Ghazali itu bukan hanya seorang faqih, dia faqih, dia filosof, dia orang yang mengerti tasawuf dan bahkan mengamalkannya. Dia orang hebat. Tapi dia tidak sombong. Ada sikap rendah hati yang dia miliki, yang pada saat itu membuat dia semakin menjadi orang yang dihormati orang. Dia bisa berbeda pendapat dengan orang lain tanpa meremehkan orang yang dia kritik. Dan ketika dia dikritik, dia tidak marah, sehingga jawaban atas kritik itu diberikan dengan santun. Dan ketika dia mengkritik juga, dia kritik dengan sangat bijak. Dia tidak menyerang orang, tetapi menyerang pendapat-pendapat orang, sehingga dia mengoreksi banyak pendapat orang tanpa harus meremehkan orang yang dikoreksi. Ini sesuatu yang indah. Jadi ketika Imam Ghazali itu memberi nasihat, nasihatnya akan didengar banyak orang. Bahkan saya pernah membaca kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, luar biasa di dalam kitab itu. Isinya nasihat-nasihat yang sampai hari ini itu menjadi kajian banyak orang. Dan kebetulan saya sedang mencoba untuk banyak membaca kitab Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Luar biasa nasihat-nasihat beliau. Orang sekelas beliau itu kalau kita cari sekarang juga susah saya temukan.
tetapi dia adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, dan ketika beri nasihat mereka memberi nasihat dengan lemah lembut, dengan santun yang luar biasa. Kemudian yang keempat, kita harus memilih cara yang tepat. Cara beri nasihat itu bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi serta siapa orang yang kita bernasihat. Dalam banyak keadaan orang itu justru membutuhkan nasihat melalui keteladanan, bukan omongan. Sehingga figur orang itu sangat penting. Jadi saya sering mengatakan, kenapa orang seperti Pak R. Fahrudin itu lebih didengar orang? Karena dia punya sesuatu yang bisa diteladani. Kesederhanaannya, ketulusannya di dalam mengatakan sesuatu, dan insya Allah perilakunya itu banyak hal bisa dicontoh oleh orang. Sehingga sebagai seorang yang sudah bisa diteladani ketika mengatakan apapun didengar orang. Bahkan orang-orang penting itu juga menghormati beliau. Bahkan maaf, Pak Harto itu kata orang yang paham, itu sangat menghormati Pak R. Fahrudin karena Pak R itu tidak punya keinginan apa-apa, apalagi jabatan ketika memberi kritik pada siapapun. Sehingga orang seperti Pak Harto, presiden yang sangat kuat itu, hanya mendengar nasihat beliau. Pak R nggak punya gelar. Pak R itu seorang kiai yang ilmunya barangkali dibandingkan dengan kiai-kiai besar itu masih kalah. Tetapi siapa yang tidak mengakui bahwa Pak R itu nasihatnya didengar banyak orang, dan kata-katanya itu kadang-kadang sederhana sekali tetapi menghunjam. Karena apa? Apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam dan dikatakan dengan ikhlas, sehingga ada ketulusan ketika berbicara. Ketika kita menasihati anak-anak kita juga diperlukan ketulusan sebagai orang tua yang benar-benar ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun mendengar apa yang kita katakan. Tapi jangan tanya, apakah Bapak Ustaz bisa berbuat seperti itu? Saya akan menjawab, saya baru bisa belajar. Saya sedang belajar untuk memberi dan meminta. Ketika kita itu berjumpa dengan teman kita, sahabat kita, tetangga kita, berikan nasihat itu dengan cara yang baik, sehingga mereka mau mendengar apa yang kita katakan, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keteladanan kita, dengan sikap kita, dengan kepribadian kita yang memang dinilai oleh orang sebagai orang yang layak untuk memberi nasihat. Sehingga memilih cara yang tepat, iya, tetapi coba benahi diri kita untuk menjadi orang yang memang bisa didengar nasihat kita, karena mereka menghormati apa dan siapa kita. Bukan hanya menghormati apa yang kita katakan dan mengapresiasi apa yang kita katakan, tapi mengapresiasi siapa diri kita. Jadi kalau kita ini sudah dihormati orang, insya Allah apapun yang kita katakan akan diterima orang. Tapi ketika kita sudah dilecehkan orang, dianggap bukan siapa-siapa orang, apa yang kita katakan banyak tidak didengar oleh orang. Sehingga maaf, ketika saya harus berbicara di forum yang di situ orang-orangnya tidak menghargai diri saya lebih baik untuk tidak berbicara. Saya lebih baik mendengar. Kata apapun yang saya katakan akan tidak banyak didengar oleh mereka. Saya memilih forum-forum yang ketika saya tampil itu orang menghargai diri saya, sehingga apa yang saya katakan tidak mubazir karena orang akan mendengar apa yang saya katakan. Nah, termasuk pada pagi hari ini, apakah semua orang mau mendengar apa yang saya katakan? Mau alam. Tetapi saya hanya ingin mengatakan pada diri saya ingin berbagi. Apakah orang mau mendengar apa yang saya katakan? Monggo, silakan. Saya tidak bisa memaksa orang untuk mendengar apa yang saya katakan. Tapi kalau ada yang mau mendengar, alhamdulillah. Apalagi mau memberikan masukan, usulan dan kritik pada diri saya ucapkan banyak terima kasih. Dan sekali lagi, gak usah memuji diri saya tidak perlu pujian, karena saya ingat betapapun kata guru saya, hati-hatilah dengan pujian, karena pujian itu akan membuat orang terlena, dan berterima kasihlah kepada orang yang mau mengkritik Anda, karena dengan kritik itu adalah Anda akan maju, Anda akan bisa menjadi lebih baik. Kalau Anda mau mendengar dan menelaah kritik yang diberikan orang dan menerima kritik itu dengan lapang dada. Kemudian yang kelima, jangan pernah kita punya tujuan untuk mencela atau menyebarkan keburukan orang. Jangan pernah kita beri nasihat orang dengan tujuan untuk mencela atau menceritakan keburukan orang. Hindari seperti itu. Dan yang keenam, yang terakhir, nasihat itu tidak hanya urusan agama, tapi juga urusan dunia yang lebih luas. Di samping itu ada yang lain yang seringkali dikatakan orang sebagai tambahan. Jadilah orang yang terbiasa untuk menasihati orang, tidak di depan orang banyak, apalagi kalau nasihat itu berisi kritik, sehingga tidak mempermalukan. Dan bahkan
Si bernasihat itu harus punya kesabaran yang luar biasa. Kalau kita itu menasihat, jangan pernah tergesa-gesa untuk bernasihat. Kalau orang belum bersedia menerima nasihat kita, jangan menyesal. Yang penting Anda sudah menyampaikan apa yang Anda sampaikan, insya Allah itu akan bermanfaat pada siapapun yang mau mendengar apa yang Anda katakan. Kalau tidak sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, tidak ada masalah. Seperti yang saya katakan, saya ngaji hari ini, mungkin apa yang saya katakan baru bisa didengar di hari-hari berikutnya, di bulan berikutnya, di tahun berikutnya, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya yakini benar dan baik, dan mudah-mudahan didengar orang. Kalaupun orang tidak mau mendengar, tidak ada masalah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Jadilah orang yang mau memberi nasihat dengan baik, dan jadilah orang yang mengerti bagaimana cara kita beri nasihat, dan jadilah orang yang pantas untuk beri nasihat. Dan selalu saya katakan, ketika saya membaca surat As-Saff ayat 2-3, saya kadang-kadang ya, tercengang dan tersentak, karena di dalam firman-Nya Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Hal itu sangat dibenci insya Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi jangan pernah nasihati orang dengan nasihat yang Anda sendiri tidak mau melakukan tindakannya. Seharusnya Anda lakukan dengan nasihat Anda itu. Rasulullah itu selalu seia sekata. Ketika dia beri nasihat, dia adalah orang yang melakukan telah melaksanakan apa yang dia nasihatkan. Dia punya integritas yang luar biasa. Apa yang dia katakan itulah apa yang dia perbuat. Kalau dia melarang, dia tinggalkan apa yang dia larang. Kalau dia memerintahkan, dia lakukan apa yang dia perintahkan. Dia menjadi contoh konkret bagaimana melaksanakan nasihatnya sendiri, sehingga orang akan mau mendengar apa yang beliau katakan, karena dia memberi contoh konkret bagaimana harus melaksanakan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Insya Allah kalau kita beri nasihat dengan tulus ikhlas, dengan kepribadian kita yang memang layak untuk dipandang sebagai orang yang beri nasihat, insya Allah sekali lagi nasihat kita akan punya pengaruh besar terhadap diri kita dan siapapun yang kita beri nasihat, dan insya Allah akan mendorong siapapun untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan maksiat, karena pada akhirnya nasihat-nasihat itu akan didengar oleh orang karena ada ketulusan hati untuk melakukannya, dan kita pantas untuk melakukannya, karena pada saatnya kita akan dipandang sebagai orang yang layak oleh orang yang kita nasihati, sebagai orang yang memang pantas memberi nasihat kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang layak menjadi nasihat, menjadi nasihat, layak menjadi penasihat, karena kepribadian kita memang sudah seperti itu menurut kata orang. Dan jadilah orangnya dengan piawai yang bernasihat, dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, dan pada saatnya apa yang kita nasihatkan insya Allah akan diterima oleh orang, dan akan menjadi sesuatu yang mendorong orang untuk menjadi lebih baik, termasuk menjadikan diri kita untuk terdorong menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar bisa diterima nasihat kita oleh semua orang, dimanapun dan kapanpun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.